Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian pada tahu nggak sih Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Ternate? Itu loh kerajaan yang kalian pelajari pada saat SD yang ada di pelajaran IPS. Maka dari itu, saya Aldo Rehanul Salma Freza dari kelas 10 IPS 1 izin mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Ternate. Bukan manusia saja loh yang mempunyai nama lengkap. Kerajaan Kutai pun mempunyai nama yang lengkap, yaitu Kutai Martadipura. Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Kutai diketahui berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan, yaitu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Yupa disebut nama Raja Kudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Asmawarman yang menjadi Raja Kutai kedua. Asmawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya bernama Mulawarman yang akhirnya menjadi raja dan berhasil membawa kerajaan Kutai menuju masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Kutai dari prasasti Yupa dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kita lanjut ke kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kedaulatan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntah yang Srijayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Setiap kerajaan tentunya mempunyai kelebihannya masing-masing. Kelebihan Kerajaan Sriwijaya adalah letak Sriwijaya sangat strategis, yaitu berada di jalur lintas perdagangan India dan Cina. Kedua, memiliki armada laut yang kuat. Ketiga, pusat perkembangan agama Buddha. Kerajaan Ternate sendiri didirikan pada abad ke-12. Pendiri kerajaan ini adalah Baap Masyur Malamo yang memimpin kerajaan sejak tahun 1257 hingga tahun 1272. Kita lanjut ke kerajaan ketiga, yaitu Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah satu salah. Kita lanjut ke kerajaan ketiga, yaitu Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baap Masyur Malamo pada tahun 1257. Sultan Zainal Abidin adalah Raja Ternate yang ke-8 yang berkuasa antara 1486 sampai dengan 1500. Dia adalah penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan sebagai gelar Raja di Ternate, menggantikan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Kesultanan Ternate sendiri sudah berdiri pada abad ke-13 dengan raja pertama adalah Sultan Marhum yang menjabat pada tahun 1465 sampai dengan 1495 Masehi. Setelah Sultan Marhum meninggal, putranya Sultan Zainal Abidin meneruskan menjadi raja berikutnya hingga tahun 1500 Masehi. Sekian presentasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.